Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Muhammad Zaidan. saya Riani Kusumawati. Saya Trihat Maji. Pada situasi dan kondisi sekarang ini memungkinkan untuk kami mempresentasikan materi mengenai hubungan serikat karyawan dengan manajemen secara online. Baik, langsung saja kita mulai. Kerangka hubungan serikat karyawan dan manajemen itu terdiri dari 3 aktor atau pemeran utama. Nah, di antaranya ada 1, para pekerja dan wakil-wakil mereka yang biasa disebut dengan pengurus serikat atau serikat karyawan. Kemudian yang kedua ada para manajer yang biasa disebut dengan manajemen. Dan yang ketiga ada wakil-wakil pemerintah dalam bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Jadi masing-masing pihak atau masing-masing pemeran utama itu saling tergantung satu dengan yang lainnya. Meskipun 3 pemeran utama itu tadi saling tergantungan, tetapi mereka tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Sebab kekuatan yang paling dominan itu ada pada pemerintah. Karena pemerintah itu menentukan peranan manajemen dan serikat karyawan melalui hukum-hukum dalam bidang kepegawaian atau pemburuan. Serikat karyawan dan manajemen personalia. Keberadaan serikat karyawan itu merubah lingkungan kerja dan hubungan antara para karyawan dan organisasi, terutama pada peranan penyelia dan departemen personalia. Nah, untuk memahami bagaimana dan mengapa sih serikat karyawan itu kok bisa mempengaruhi manajemen sumber daya manusia, kita akan membahasnya melalui 2 sisi. Yang pertama, sifat dasar serikat karyawan, dan yang kedua, struktur serikat karyawan. Kali ini saya berkesempatan untuk membahas dari sisi sifat dasar serikat karyawan. Dari tadi ngomongin serikat karyawan, sebenarnya serikat karyawan itu apa sih? Serikat karyawan itu adalah organisasi para pekerja yang dibentuk untuk mempromosikan atau menyatakan pendapat, melindungi dan memperbaiki melalui kegiatan kolektif, kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi, dan politik para anggotanya. Kepentingan dominan yang sering diperjuangkan oleh serikat karyawan itu biasanya ekonomi. Kenapa kok ekonomi? Karena dalam bidang ini berbagai keinginan dan permintaan serikat karyawan akan kenaikan gaji dan upah. Kemudian contoh kepentingan lain yang mereka perjuangkan itu biasanya pengurangan jam kerja yang semulanya dia dari 8 jam ingin kerjanya jadi 6 jam, dan juga perbaikan kondisi kerja. Nah, ini adalah gambar atau grafik saling ketergantungan antara serikat karyawan, manajemen, dan pemerintah. Seperti halnya yang telah saya jelaskan di depan tadi, bahwasannya 3 peran itu saling berhubungan. Manajemen dengan serikat karyawan dengan manajemen, pemerintah dengan serikat karyawan, maupun pemerintah dengan manajemen. Itu ada hubungannya, ada ketergantungannya. Tetapi di sini kekuatan yang paling dominan ada di pemerintah. Jadi antara serikat karyawan atau karyawan dengan manajemen itu didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja itu merupakan hasil perundingan antara serikat karyawan dengan manajemen tadi yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua pihak. Maka adanya perjanjian tadi, serikat karyawan itu harus mentaati terhadap peraturan atau perjanjian yang telah disepakati tadi. Lalu, serikat karyawan itu tadi berkewajiban melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. Sementara itu, manajemen harus memberikan kesempatan-kesempatan bagi karyawan. Dan juga manajemen itu berkewajiban memberikan hak-hak karyawan yang tercantum pada kontrak tadi. Seperti apa? Seperti gaji, bonus, hak cuti, kenaikan gaji, dan lain-lain. Nah, ini pemerintah kenapa kok menempati kekuatan yang paling dominan? Karena pemerintah itu memiliki perlindungan hukum
terhadap aktivitas manajemen ke serikat karyawan ataupun kegiatan-kegiatan atau aktivitas serikat karyawan ke manajemen. Salah satu contoh perlindungan serikat karyawan di Indonesia itu diatur dalam pasal 28 dan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja. Kemudian ada dua konsep pergerakan serikat karyawan yang berbeda, yaitu satu, bisnis unionis, dua, sosial unionis. Bisnis unionis itu bila misi pergerakan serikat adalah untuk melindungi para karyawan, meningkatkan kesejahteraan mereka, menuntut kenaikan gaji, memperbaiki kondisi-kondisi kerja dan membantu karyawan pada umumnya. Nah, itu disebut dengan bisnis unionis. Kalau sosial unionis itu bila misi tertuju pada kebijakan-kebijakan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas lagi. Dan untuk tipe-tipe serikat karyawan itu ada 3. Pertama, craft union, kedua, industrial union, dan ketiga, mixed union. Apa sih ketiga tipe-tipe itu? Mari kita bahas. Yang pertama, craft union. Craft union yaitu serikat karyawan yang anggotanya terdiri dari para karyawan atau pekerja yang mempunyai keterampilan yang sama, seperti tukang kayu. Itu keterampilannya sama. Nah, itu dijadikan satu di craft union. Yang kedua, industrial union, itu serikat karyawan yang dibentuk berdasarkan lokasi pekerjaan yang sama. Jadi lokasinya mereka itu sama, di sini semua, di sana semua. Kalau di industrial union ini biasanya para pekerja itu tidak terdiri dari pekerja yang tidak berketerampilan maupun pekerja yang berketerampilan, itu jadi satu, tanpa memperhatikan sifat pekerjaan mereka, yang penting lokasinya sama. Yang terakhir itu mixed union, itu adalah kombinasi antara craft union dengan industrial union. Serikat karyawan mix itu mencakup para pekerja yang terampil, tidak terampil, setengah terampil dari suatu lokasi tertentu. Struktur serikat karyawan. Pada umumnya, karyawan akan kehilangan kontak langsung dengan pimpinan atau pemilik perusahaan dengan semakin berkembangnya perusahaan tersebut. Maka keadaan ini akan menyebabkan munculnya serikat-serikat karyawan untuk membantu para pekerja mempengaruhi keputusan-keputusan yang menyangkut pekerjaan mereka. Melalui serikat karyawan ini, maka para pekerja dapat berupaya untuk mengendalikan pekerjaan-pekerjaan dan lingkungan kerja mereka. Sebagai contoh, apabila manajemen perusahaan bermaksud untuk menurunkan upahnya, maka para karyawan menggantungkan nasib mereka pada upaya serikat untuk menentang rencana itu. Serikat karyawan lokal atau local unions merupakan bentuk basis organisasi buruh dan bagian yang paling penting dari struktur serikat karyawan, yakni memberikan kepada para anggota revenue dan kekuatan penggerakan serikat secara keseluruhan. Serikat lokal ini disebut sebagai serikat buruh cabang. Serikat karyawan berbagai cabang bergabung dan membentuk serikat karyawan nasional atau national unions. Tugas serikat nasional ini adalah untuk mewakili karyawan dalam penyelesaian masalah-masalah yang kepentingannya bersifat nasional. Di samping itu, beberapa serikat karyawan bisa membentuk organisasi karyawan di tingkat daerah. Gabungan berbagai serikat karyawan di suatu daerah disebut serikat karyawan regional. Karena yang mendasari terbentuknya serikat regional bisa merupakan persamaan kepentingan, keunikan, masalah-masalah hubungan perburuhan secara geografis, jauhnya jarak antara serikat karyawan, suatu cabang lain atau sebab lainnya. Tanggapan proaktif manajemen personalia. Agar kegiatan serikat tidak berkembang, maka manajemen harus menerapkan pendekatan proaktif. Sebagai contoh,
Pendekatan tersebut mengandung arti bahwa Departemen Personalia perlu melakukan secara hati-hati beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perancang pekerjaan-pekerjaan yang secara pribadi memuaskan para karyawan. Yang kedua, mengembangkan rencana-rencana yang memaksimumkan berbagai kesempatan individual di samping meminimumkan kemungkinan pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, memilih para karyawan yang qualified. Yang keempat, menetapkan standar-standar prestasi kerja yang adil atau fair dan objektif. Yang kelima, melatih para karyawan dan manajer sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai tingkat prestasi yang diharapkan. Yang keenam, menilai dan menghargai perilaku atas dasar prestasi kerja nyata. Industri Relations. Pada bagian ini menangani bidang-bidang kritis seperti negosiasi dan administrasi, perjanjian kerja, dan sering disebut industrial relations atau hubungan industrial. Industrial relations ini untuk menangani masalah-masalah yang timbul sebagai akibat adanya hubungan antara karyawan individual atau serikat karyawan dengan pihak manajemen, baik sebelum terjadi ikatan kerja maupun sesudah ada ikatan kerja. Kolektif bargaining. Perundingan kolektif merupakan proses negosiasi antara pihak karyawan yang diwakili oleh serikat karyawan dengan pihak manajemen untuk menetapkan syarat-syarat hubungan kerja. Ada dua tipe perundingan kolektif. Yang pertama ialah perundingan tradisional. Perundingan tradisional adalah mengenai distribusi benefits, yaitu pengupahan kondisi kerja, promosi, pemutusan hubungan kerja, hak-hak manajemen, dan sebagainya. Yang kedua ialah integratif, berkaitan dengan berbagai masalah kepentingan timbal balik kedua pihak yang lebih besar dan konflik-konflik yang terjadi. Untuk selanjutnya di slide yang ke-11 ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pengaruh dalam perundingan kolektif. Yang pertama yaitu ada faktor cakupan perundingan, yaitu banyaknya buruh yang akan terkena hasil perundingan atau perjanjian kerja, apakah berlaku untuk para karyawan dalam suatu departemen, divisi perusahaan, atau keseluruhan karyawan dalam suatu industri. Untuk yang kedua, tekanan-tekanan perundingan serikat karyawan. Serikat karyawan mempunyai beberapa strategi dan taktik tertentu yang digunakan untuk memaksakan kelonggaran-kelonggaran yang lebih besar dari perusahaan. Selain penggunaan taktik tawar-menawar atau sering disebut dengan istilah perdagangan sapi, ada tipe tekanan yang lebih kuat yang kadang-kadang digunakan. Untuk yang pertama yaitu pemogokan, yang kedua piketing atau mencegah menghalangi karyawan-karyawan yang ingin masuk kerja sewaktu diadakan pemogokan. Dan yang ketiga yaitu boycott. Untuk faktor yang ketiga yaitu peranan pemerintah. Kedua belah pihak, serikat karyawan dan buruh, sering lebih senang mempersilahkan intervensi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah hubungan kerja mereka. Intervensi ini paling tidak dalam bentuk segala perundang-undangan dan peraturan di bidang perubahan. Dan yang keempat, kesediaan perusahaan. Kesediaan perusahaan untuk berunding secara terbuka dengan serikat karyawan ditentukan oleh kemampuan dan kekuatan perusahaan, filsafat kepemimpinan, gaya manajemen, dan kemungkinan penggunaan alat-alat pemaksa seperti misalnya pemecatan, skorsing, demosi, atau sebagainya. Nah, untuk slide selanjutnya, untuk slide yang ke-12 adalah proses perundingan kolektif. Proses perundingan kolektif ini mempunyai 3 tahap yang saling berurutan. Tahap persiapan negosiasi adalah tahap pertama dan tahap paling kritis. Keberhasilan berada di tahap kedua. Perundingan sangat tergantung pada kesiapan kedua belah pihak. Dan tahap ketiga yaitu merupakan kegiatan-kegiatan follow up, yaitu administrasi pekerjaan atau kontrak kerja.
Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dalam Departemen Personalia mungkin perlu ditambahkan bagian hubungan perburuhan atau industrial relations. Di slide 13 ini adalah tahap-tahap perundingan kolektif. Untuk melakukan perundingan kolektif, tahap-tahap yang pertama yang harus dilakukan yaitu adalah persiapan, memonitor lingkungan, menyusun rencana perundingan, membentuk tim perunding, memperoleh persetujuan manajemen puncak. Setelah melakukan persiapan, maka harus diadakan perundingan antara manajemen dan seorang karyawan, negosiasi dengan serikat karyawan, dan mencapai persetujuan antara karyawan dan pihak manajemen. Setelah melakukan proses perundingan, melakukan proses administrasi. Setelah perjanjian kerja diterima oleh para anggota serikat karyawan dan manajemen, Departemen Personalia pada umumnya menjelaskan isi perjanjian melalui sarana-sarana program latihan, dan juga melakukan penyesuaian upah, kompensasi tambahan, dan berbagai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh perjanjian baru. Dan akhirnya perjanjian kerja perlu diadministrasikan untuk menjamin bahwa baik manajemen maupun para karyawan mentaati segala ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja. Setelah itu ada kerjasama serikat-serikat, karyawan, dan manajemen. Setiap perusahaan hendaknya menyadari bahwa kerjasama tidak mungkin tercapai secara otomatis, tetapi harus ada inisiatif dari Departemen Personalia. Berbagai pendekatan tanggapan proaktif yang telah diuraikan di muka tidak dapat ditunda sampai terjadi malapetaka. Selanjutnya, perusahaan perlu berupaya untuk mengembangkan kerjasama dengan serikat karyawan. Manajemen Personalia dapat mengembangkan kerjasama antara perusahaan dan serikat karyawan melalui yang pertama, yaitu konsultasi awal dengan para pemimpin serikat karyawan untuk membahas masalah-masalah sebelum menjadi keluhan yang lebih formal. Untuk yang kedua yaitu perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah dan kesejahteraan karyawan, bahkan bila manajemen tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan hal itu menurut perjanjian kerja. Dan yang ketiga, panitia kerja bersama yang memungkinkan manajemen dan para pengurus serikat karyawan untuk mencari penyelesaian berbagai masalah yang sering timbul. Yang keempat, program-program latihan yang secara objektif mengkomunikasikan maksud perundingan serikat karyawan dan manajemen serta mengurangi kesalahpengertian dan berbagai bentuk biasa lainnya. Dan yang kelima, yang dapat diberikan pedoman atau pengarahan dan program yang membuat para pemimpin serikat karyawan dan manajer semakin dekat untuk secara bersama mencapai sasaran-sasaran. Di antara berbagai metode pengembangan kerjasama di atas atau di slide, tidak ada satu pendekatan tunggal yang paling baik untuk mengembangkan kerjasama, karena setiap hubungan adalah unik. Metode-metode yang akan digunakan tergantung dengan situasi. Tetapi bila Departemen Personalia dapat mengembangkan hubungan-hubungan yang komparatif dengan serikat karyawan, perusahaan akan memperoleh produktivitas yang lebih tinggi. Namun sebaliknya, jika para karyawan akan mendapatkan berbagai peningkatan kesejahteraan dengan tambahan sumber daya organisasi, oleh karena itu, peningkatan hubungan serikat karyawan manajemen merupakan suatu perataan potensial yang sangat berarti yang dapat dimainkan oleh Departemen Personalia.